Ya, kembali lagi dengan Diskursus. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linear dan persamaan linear. Untuk yang pertama, kalau kita ada X plus 6 sama dengan 15, X itu kita melambangkan seperti kotak yang berisi angka. Nah, angkanya berapa nih kira-kira? Gitu kan? Jadi 15 ditambah 6 hasil 15, yaitu 9. Nah, tapi gimana kita dapetin 9-nya? Nah, ini caranya, yaitu X plus 6 sama dengan 15. Nah, kita harus menghilangkan sebelah kirinya gitu, yaitu kita kurangin dengan 6, yang ini kita kurangin dengan 6. Kenapa minus 6? Supaya 6 dikurangin minus 6, ini hasilnya adalah 0. Jadi X sama dengan 15 kurangin 6, X-nya sama dengan 9. Misalkan nomor 2. Min 5 ditambah 2P sama dengan 23. Nah, min 5-nya kita mau buang, berarti kita plus 5. Jadi sebelah sini juga kita plus 5. Nah, ini akan jadi 0, sehingga sisanya tinggal 2P sama dengan 28. Nah, 2 kali berapa yang hasilkan 28? Berarti supaya dapatnya 1P, yaitu kayak gini, ini 1X gitu kan, 1P, berarti kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan depannya P, berarti hasilnya adalah 14. Gitu. Nah, salah nomor 3. 10 sama dengan 7 min X. Kan? Nah, kita mau buang 7 nih, berarti kita minus 7, ini juga minus 7. 3 sama dengan min X ya, karena di sini depan X-nya ada minnya, berarti dia tetap masih min X. Nah, ini kita bisa tulis baliknya ya, jadi 3 sama min X kita bisa tulis min X sama dengan 3, sama aja. Yang penting sebelah kiri semuanya ditulis menjadi, sebelah kanan ditulis menjadi sebelah kiri, yang sebelah kiri ditulis menjadi sebelah kanan. Itu is okay. Nah, udah kayak gini, karena ini masih min X sama dengan 3, berarti kita bagi dengan min 1. Jadi X sama dengan min 3. Gitu. Nah, nomor 4. 3M minus 1/2 sama dengan 2. Nah, gimana? Nah, sama, ini kita plus 1/2, ya ini juga kita plus 1/2. Jadi 3M sama dengan 2 plus 1/2. Berarti 3M sama dengan 3/2. Nah, berarti supaya dapetin M-nya kita bagi dengan 3. Berarti M sama dengan 3/2 dibagi 3. Berarti M-nya sama dengan, nah ini kalau pembagian kita harus jadi pecahan biasa. Jadi ini 7/2 dibagi 3. Berarti jadi kali 1/3. Berarti hasilnya adalah 7/6. Gitu. Jadi kalau kayak nomor 1 ini kamu bisa langsung tebak, kalau yang nomor 4 ya udah lebih susah gitu. Jadi kita belajar aljabar itu untuk menyelesaikan persamaan yang makin lama makin susah gitu. Terus untuk nomor 5. Oke, untuk nomor 5, 4X tambah 5 sama dengan 3X plus 9. Nah, kita biasain yang ada variabel itu sebelah kiri. Ini yang variabel, yang sebelah kanan itu yang angka aja. Nah, yang ada variabel ini ya, ini ada variabel, yang ini ada variabel. Berarti ini kita pindahin ke kiri. Nah, yang ini angka, ini juga angka aja. Oke, kita ulang. Jadi supaya yang variabelnya pindah ke kiri, berarti yang sebelah kanan ini kita kurangin dengan minus 3X, yang ini juga kurangin sama minus 3X. Jadi ini akan jadi 1X plus 5 sama dengan 9. Oke, terus yang angkanya supaya yang kiri hilang, berarti ini kita minus 5, ini juga minus 5. Berarti 1X sama dengan 9 kurang 5. Berarti X-nya sama dengan 4. Gitu. Nah, untuk nomor 6. Nomor 6, 6X min 5 sama dengan 4X min 15. Ya.
Nah sama kayak tadi, angkanya kita mau buang, berarti ini plus 5 plus 5, berarti jadinya 6x sama dengan 4x min 10. Nah sekarang x-nya nih, supaya hilang berarti min 4x, ini juga min 4x. Jadi 2x sama dengan min 10. Nah ini 2x, berarti kita bagi dengan 2, berarti x-nya sama dengan min 5. Gitu, jadi yang sebelah kiri biasain cuman variabel, yang sebelah kanannya angka. Gitu. Jadi kalau ada angka di sebelah kiri kita buang gimana gitu. Oke, lanjut nomor 7. Min 3/4x sama dengan 6. Nah kalau ini pembagian, jadi dia nggak boleh kalau ini dia pembagian, berarti kita perkalian harus jadi pembagian, nggak bisa jadi tambah kurang. Misalnya 6 ditambah 3/4, nah ini salah. Jadi kalau ini kita langsung kita bagi dengan min 3/4 nya gitu. Jadi kita bagi dengan depannya x. Jadi min 3/4 dibagi min 3/4 hasilnya adalah 1x. Nah 6 nya juga dibagi sama min 3/4. Jadi x sama dengan 6 dikali min 4/3. Oke, jadinya min 24 dibagi 3 berarti min 8. Oke, itu nomor 8. 2/3x min 15 sama dengan 3. Oke, sama kita buang plus 15 plus 15. Berarti ini 2/3x sama dengan 18. Gitu ya. Nah, kita bagi dengan 2/3. Berarti x-nya sama dengan 18 dibagi 2/3. Berarti x-nya sama dengan 18 kali 3/2. X-nya sama dengan 27. Gitu. Nah kalau yang nomor 9 kita harus kaliin ke dalam dulu, ya kan? Jadi kita kaliin ke dalam, jadi 6p kaliin ke dalam min 12 gitu. Nah ini kita buang, jadi plus 12 plus 12 gitu. Terus ini kita kurangin 3p, ini juga kurang 3p. Terus kita bagi dengan 3. Gitu. Nah sekarang untuk nomor 10. Nah untuk nomor 10 ini gitu, sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama ceritanya ini adalah kita kali ya, kali silang. Jadi yang bawah sini kali ke sini, yang sini kali ke sini. Gitu. Tapi ada istilah lain, bukan istilahnya adalah kita samain penyebut. Sebenarnya istilahnya yang benar adalah samain penyebut. Jadi ini per 2 sama per 4 kita jadiin per 4. Nah karena ini udah per 4 sama ininya, berarti kita 2 nya kita jadi 4 kan kali 2, berarti ini juga kali 2. Nah karena dia sama berarti tinggal atas sama dengan atas gitu. Nah jadi kita pakai yang samain penyebut ya. Yang ini kali silang itu nanti kalau udah bukan topiknya kita baru boleh pakai. Kalau untuk topiknya kita istilahnya adalah yang benar adalah samain penyebut. Di sini berarti tinggal 2x plus 3 per 4 sama dengan 3x min 1 per 4. Nah kita samain aja karena bawahnya udah sama, berarti kita cuma ambil atasnya aja. Nah kita kaliin ke dalam, juga kali ke dalam. Nah ini kita kurang 6. Nah terus ini kita kurangin 3x, ini juga min 3x. Terus dibagi dengan min 1 gitu. Nah terus untuk nomor 11, nah ini sama, kita samain penyebutnya dia dulu, yaitu jadi per 12.
Nah ini jadi 3, berapa dibagi 12 hasilnya 3, berarti ini jadi 3 kali 12. Nah ini 4 supaya jadi 12, berarti kali 3, berarti atasnya kali 3. Nah yang ini 3 supaya jadi 12 kali 4, berarti ini kali 4. Nah karena udah sama semua per 12, kita boleh langsung gabungkan. Oke, kita kaliin ke dalam. Ya, terus kita gabungin ya. 6Y kurangin min 16Y berarti min 10Y. Gitu. Nah, baru kita kurangin. Nah, terus kita bagi dengan min 10. Gitu. Nah, itu untuk yang persamaan. Nah, berikutnya untuk yang pertidaksamaan. Ya, untuk yang pertidaksamaan prinsipnya sama dengan persamaan, cuman kalau dia depan x-nya negatif, misalkan kayak gini, misalkan x 2x lebih kecil dari 4, berarti kalau kita bagi 2, berarti x-nya lebih kecil dari 2. Tapi kalau dia depannya negatif, misalkan min 2x lebih kecil dari 4, kita bagi dengan min 2, nah ini tandanya berubah ya. Gitu. Kenapa dia berubah? Sebenarnya ceritanya ini tuh untuk pindah tempat kiri kanannya. Gitu. Pindah tempat, 4 pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Nah, habis itu kita baru bagi 2. Ya. Nah, tapi karena kita biasanya lihat X itu sebelah kiri, berarti X lebih besar daripada minus 2. Nah, ini ceritanya gitu. Oke, kita lanjut nomor 12. Jadi untuk nomor 12 sama kayak tadi. Angkanya dulu kita buang. Oke, terus X-nya kita buang. Nah, karena ini udah 1x, berarti sama aja ya. Gitu. Karena kalau kita bagi 1, ya hasilnya ya 1 juga gitu. Oke, nah kalau ada pecahan ini bisa ditulis kayak gini. Nah, ini kita samain penyebut aja. Jadi depannya atasnya dikali 5 juga. Nah, karena udah sama, kita tulis yang atasnya aja. Nah, terus kita kaliin ke dalam nih. Oke, kita hilangin angkanya dulu. Oke, terus kita buang X-nya. Berarti ini min 10X, ini min 10X. Nah, ini kita bagi dengan min 7. Biar jadi 1X. Nah, tandanya berubah ya. Gitu. Terus berikutnya, nah ini kita samain penyebut. Dua sama 5 jadi 10. Berarti ini atasnya kita kali 5. Ini kita kali 2. Oke, kalau udah kita tulis atasnya aja. Terus kita kaliin ke dalam. Oke, terus kita buang angkanya. Terus kita buang X-nya. Nah, kita baru bagi. Gitu. Terus untuk nomor 15
Sama, kita harus samain penyebutnya dulu. 2, 3 sama 5. 2, 3 sama 5. Berarti kelipatannya berapa nih? 2, 3 sama 5. Yang bisa ada dua-duanya di berapa? Gitu kan? Nah, 3 sama 5 bisa di 15. Nah, tapi di 2 nggak bisa di 15. Berarti 15 kita kaliin 2. Berarti semuanya ada di 30. Oke, jadi pecahannya semua per 30. Gitu. Berarti di sini kita atasnya kali 15, yang ini kali 10, yang ini kali 6. Berarti kita tulis lagi X plus 2 per 30, 2X min 1, X min 5 gitu. Nah, udah ini kita tulis atasnya aja. Gitu kan. Nah, kita akan kaliin ke dalam nih. Gitu kan. Nah, kita sederhanain dulu ya. Yang sebelah kiri, pokoknya kita sebisa mungkin ruas kiri sama ruas kanan gitu kan, sama dengan atau tandanya lebih besar lebih kecil sama aja. Nah, ini yang variabel cuma ada satu, yang angka satu. Ini variabel juga, ini angka gitu. Jadi ini kita gabungin dulu. Nah, kita baru nih buang. Gitu. Terus kita buang sini. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah, nah ini kita bagi dengan 29. Jadi min 50 per 29. Nah, oke. Nah, ini bentuknya pecahan. Kalau kita mau jadiin pecahan campuran, nah berarti ini jadi gitu. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lihat makin lama makin ribet. Jadi untuk yang pertama kita bisa langsung tebak X-nya berapa nih? X-nya 9 gitu. Nah, terakhir X-nya berapa? X-nya min 50 per 29. Nah, itu makin susah. Makanya kita butuh cara untuk menyelesaikannya, yaitu namanya penyelesaiannya ini masih satu variabel ya. Nanti di kelas 8 kalian akan belajar tentang yang dua variabel gitu. Oke, sekian, terima kasih.